bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nur Aisyah dengan nomor NPM 2023 1450 0813. Nama saya Raina Mulai Syawal dengan NPM 2023 1450 0778. Kami di sini ingin mempresentasikan Materi yang akan kita bawakan dengan tema pengorganisasian yang diampu oleh Ibu Mima Nisma SEMM. Definisi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu topik penting dalam ilmu manajemen yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat diatur dan diorganisasikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa subtema yang menjadi bagian dari materi pengorganisasian, yaitu wewenang dan pelimpahan wewenang, sentralisasi dan desentralisasi, desain organisasi, serta organisasi formal dan informal. Wewenang dan pelimpahan wewenang. Wewenang merujuk pada hak atau kekuasaan seseorang dalam suatu organisasi untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, atau melakukan tindakan tertentu. Pelimpahan wewenang adalah proses di mana wewenang tersebut didelegasikan dari tempat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien di berbagai tingkatan organisasi. Konsep wewenang dalam organisasi. Wewenang dalam organisasi mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama, wewenang formal. Wewenang formal adalah merujuk pada wewenang yang secara resmi diberikan kepada individu atau unit melalui struktur organisasi. Yang kedua, wewenang informal merupakan kekuatan atau pengaruh yang dimiliki seseorang dalam organisasi tanpa disadari oleh struktur formal. Pentingnya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang memiliki sejumlah manfaat bagi suatu organisasi antara lain. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena tindakan tidak perlu menunggu persetujuan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Mendorong perkembangan karyawan dan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, mendorong inovasi. Dengan memberikan wewenang kepada individu yang lebih rendah, organisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Pelimpahan wewenang dan organisasi. Beberapa contoh pelimpahan wewenang dalam organisasi meliputi yang pertama, pengelolaan proyek. Manajer proyek dapat diberi wewenang untuk membuat keputusan terkait dengan proyek tanpa harus selalu meminta persetujuan dari manajemen tingkat atas. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Tim keuangan dapat diberi wewenang untuk mengeluarkan pembayaran dalam batas tertentu tanpa harus meminta persetujuan dari direktur keuangan setiap kali. Yang ketiga, pengambilan keputusan operasional. Tim operasional dapat diberi wewenang untuk membuat keputusan sehari-hari terkait dengan operasi tanpa harus selalu berkonsultasi dengan manajemen puncak. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada konsentrasi kekuasaan pengambilan keputusan di tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Sementara desentralisasi adalah distribusi kekuasaan pengambilan keputusan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Kedua konsep ini memiliki dampak yang signifikan terhadap fleksibilitas dan responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu, apa sih perbandingannya? Sentralisasi dan desentralisasi? Perbandingan sentralisasi dan desentralisasi merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu administrasi publik atau negara. Sentralisasi adalah sistem yang mempunyai struktur pusat yang mempengaruhi dan mengatur kegiatan secara langsung, sementara desentralisasi adalah sistem yang mempunyai struktur yang lebih terdistribusi dan mempunyai lebih banyak kekuatan dalam mengambil keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi
adalah konsep yang banyak digunakan dalam pengelolaan organisasi, pendidikan, dan industri. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari sentralisasi dan desentralisasi. Keuntungan dari sentralisasi yang pertama, mudah dalam pengendalian dan pengaturan, karena semua keputusan dan kewenangan diteruskan dari satu titik pusat. Yang kedua, mengurangi kekerasan dan konflik yang mungkin terjadi karena keputusan tidak terkoordinasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena adanya pembagian tugas yang jelas. Ada pula kerugian sentralisasi, yaitu yang pertama, mengurangi kekerasan dan kebebasan bagi pihak yang tidak berada di pusat kontrol. Yang kedua, mungkin menyebabkan kekurangan inisiatif dan inovasi, karena semua keputusan diteruskan dari satu titik pusat. Yang ketiga, mungkin menyebabkan kekurangan pengembangan karena semua keputusan diteruskan dari satu titik pusat. Ada pula keuntungan dan kerugian desentralisasi. Keuntungan dari desentralisasi yang pertama, meningkatkan kebebasan dan kekerasan bagi pihak yang tidak berada di pusat kontrol. Yang kedua, meningkatkan inisiatif dan inovasi karena pihak-pihak di lokasi berbeda dapat membangun ide dan solusi yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan karena pihak-pihak di lokasi berbeda dapat membangun ide dan solusi yang berbeda. Ada pula kerugian dari desentralisasi. Yang pertama, mungkin menyebabkan konflik yang mungkin terjadi karena keputusan yang tidak terkoordinasi. Yang kedua, mungkin menyebabkan kekurangan efisiensi dan efektivitas karena adanya pembagian tugas yang tidak jelas. Yang ketiga, mungkin menyebabkan kekurangan pengendalian karena tidak ada pusat kontrol yang jelas. Desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses pengaturan struktur organisasi, termaksud pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan hierarki antara bagian-bagian organisasi. Desain organisasi yang baik memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara efisien dan efektif. Tipe-tipe desain organisasi, yaitu ada desain fungsional. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian mereka. Cocok untuk organisasi dengan fokus tunggal dan operasi yang relatif sederhana. Desain matriks. Karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan proyek, menciptakan struktur dua hierarki. Cocok untuk organisasi yang melakukan banyak proyek bersamaan dan membutuhkan kolaborasi lintas fungsi. Desain produk. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan. Cocok untuk organisasi dengan lini produk atau layanan yang berbeda-beda. Desain geografis. Karyawan dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis. Cocok untuk perusahaan yang memiliki operasi yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Pemilihan desain organisasi yang tepat. Pemilihan desain organisasi yang tepat sangat bergantung pada tujuan, ukuran, lingkungan eksternal, dan strategi perusahaan. Beberapa pertimbangan untuk memiliki desain organisasi yang tepat meliputi tujuan organisasi. Desain harus mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ukuran dan kompleksitas. Desain harus sesuai dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan. Lingkungan eksternal. Desain harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan eksternal. Strategi perusahaan. Desain harus mendukung strategi yang diadopsi perusahaan, seperti inovasi, efisiensi, atau diferensiasi.
Organisasi formal dan informal. Organisasi formal merujuk pada struktur yang terdefinisi dengan jelas, hierarkis, dan struktur dengan baik. Sementara organisasi informal merujuk pada jaringan hubungan sosial dan politik yang berkembang di dalam organisasi tanpa adanya aturan atau struktur yang jelas. Kedua jenis organisasi ini memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Perbedaan organisasi formal dan informal. Organisasi formal dan informal memiliki perbedaan dalam bentuk, struktur, dan cara kerja. Organisasi formal adalah organisasi yang berstruktur dan teratur dalam pengelolaan dan pengembangan. Hal ini berarti bahwa organisasi formal memiliki sistem yang teratur, prosedur yang disetujui, dan pengaturan yang jelas. Organisasi formal juga memiliki sistem pengawasan yang kuat yang menjamin bahwa setiap pekerja memiliki tugas yang jelas dan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, organisasi informal lebih fleksibel dan lebih berorientasi terhadap kebutuhan dan keinginan individu. Organisasi informal tidak memiliki sistem yang teratur seperti organisasi formal, dan pekerja memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan ide atau inisiatif. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi karena pekerja memiliki lebih banyak kontrol atau pekerjaan mereka itu sendiri. Contoh organisasi formal dan informal yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, adanya pelatihan prestasi dan public relation, MC, retorika, pelatihan periklanan, dan produk publikasi organisasi. Contohnya seperti bisnis bidang komunikasi yang menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, Lembaga Pengembangan Desain Indonesia, atau yang kita singkat seperti LPDI. Contohnya, organisasi yang melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan daur ulang sampah kertas. Yang ketiga, Persit Kartika Canda Kirana. Contohnya, organisasi informal seperti Union Organisasi dari Anak Asuh TNI AD. Kesimpulan dari materi pembelajaran ini menggambarkan bagaimana aspek-aspek pengorganisasian memengaruhi kinerja dan dinamika suatu organisasi. Memahami wewenang dan pelimpahan wewenang, sentralisasi dan desentralisasi, desain organisasi, serta perbedaan antara organisasi formal dan informal sangat penting untuk membangun struktur organisasi yang efektif dan responsif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan secara lebih efisien. Adapun beberapa saran, yaitu pastikan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi sesuai kebutuhan dan tidak menyebabkan konflik. Perhatikan pelimpahan wewenang dari kepala organisasi ke bawahan. Jaga agar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi terhadap izin usaha pertambangan tidak tumpang tindih. Pastikan sentralisasi dan desentralisasi sesuai kebutuhan tanpa kekurangan. Desain organisasi harus sesuai dengan tujuan dan memudahkan proses kerja serta pengumpulan informasi. Pastikan komunikasi baik antara organisasi formal dan informal tanpa konflik untuk pengelolaan dan pengumpulan informasi yang efektif.